Jumpa lagi dengan Bung Yes. Kali ini saya mengangkat 1 jempol buat Erick Thohir karena dia telah melakukan sebuah langkah positif, yaitu transparansi, yang merupakan satu dari sekian tabu yang sebelum ini dilakukan oleh pengurus teras PSSI dari sekian tabu. Dan transparansi ini sangat penting tentunya bagi Erick Thohir untuk melangkah ke depan membangun PSSI. Untuk semua rekan sahabat, jangan lupa ikuti sampai habis analisis Bung Yes, dan tentu saja like, comment, share, and subscribe. Kamis kemarin Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali mendatangi Mensesnek dan menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Menpora. Dan ini adalah janji Amali dan telah dibuktikan. Sebelum dia terpilih menjadi Wakil Ketua PSSI menjelang Kongres, Amali menyatakan jika terpilih dia akan mengundurkan diri. Dan kini dia telah membuktikannya. Ya, apresiasi. Terima kasih Pak Amali. Anda telah menepati janji Anda. Dan pada tanggal 21 Februari lalu, Amali memang sudah mendatangi istana dan berbicara dengan Pak Presiden Joko Widodo, dan secara informal beliau sudah kemukakan niatnya untuk segera mengundurkan diri. Dan Kamis kemarin Amali telah membuktikan omongannya. Tinggal ya pekan depan hari Senin kemungkinan Amali akan ketemu Presiden untuk menyampaikan keputusan tersebut karena suratnya sudah masuk ke Mensesnek. Semoga keputusan Amali ini mencerminkan keinginan dan niat yang tulus untuk membangun sepak bolanya, karena beliau sendiri telah mendegradasikan dirinya dari Menpora turun untuk mengurus PSSI sebagai wakil ketua. Dan Pak Amali, kami semua mendukung Anda untuk bekerja secara tuntas, optimal, untuk memperbaiki karut-marut sepak bola Indonesia yang selama ini dalam 8 dekade terakhir jarang sekali mencetak prestasi. Semoga kehadiran Pak Amali dengan niat dan ketulusan hatinya bekerja tuntas membangun sepak bola kita. Kita akan doakan bersama. Semoga Pak Amali akan sukses bersama rekan-rekan lainnya tentunya. Juga saya perlu angkat jempol buat Erick Thohir karena beberapa hari kemarin Erick Thohir tampil di media menyatakan bahwa Indonesia, atau tepatnya PSSI, akan dan telah mendapat bantuan keuangan dari FIFA sekitar 130 miliar. Tentu itu terdiri dari 3 item, bukan 1 item saja. Dan kucuran dana dari FIFA ini mulai berlaku tahun ini, tepatnya di bulan Januari. Dan durasi bantuan dari FIFA ini berlaku 4 tahun. Berarti mulai dari tahun 2023 ini sampai dengan 2026 PSSI akan mendapat kucuran dana per tahun sekitar 130 miliar. Tentu setelah dikurs ke dalam IDR atau rupiah. Dalam dolar sekitar 8,2 juta US dollar. Dan kalau dikurs sekitar 130 miliar per tahun. Nah, untuk apa saja dana itu nantinya? Itu dalam 3 sesi bantuan FIFA, yang dalam istilah FIFA Forward 3.0. 3.0 ini adalah sesi bantuan FIFA dan bisa saja sudah masuk kepada tahap ketiga bantuan. Jadi Forward 3.0 ini adalah program sesi bantuan FIFA kepada seluruh anggota federasi 211 anggota di dunia yang bernaung atau berafiliasi dengan FIFA. Bantuan-bantuan ini tentu bervariasi kegunaannya, dan kegunaan yang paling penting dalam 3 insentif FIFA ini adalah
youth development, pengembangan sepak bola usia dini, infrastruktur, dan juga operasional juga ada penggajian. Nah, menyangkut dengan kepentingan sepak bola Indonesia, maka sebaiknya dengan langkah transparansi Erick Thohir yang sudah mengumumkan adanya bantuan ini, kita semua dan masyarakat sepak bola tentu berharap pemakaian dana subsidi atau bantuan dari FIFA ini harus tepat sasaran dan optimal. Mengapa? Karena selama ini memang PSSI melakukan tabu di beberapa hal, ya tabu transparansi, tabu berkomunikasi kapan dan di mana saja dengan media, dan juga tabu dalam menerima kritik dari masyarakat maupun media. Tetapi okelah, semoga kita berharap Erick Thohir memang betul-betul dan serius untuk mereformasi semua sistem yang selama ini tidak dijalankan dengan baik oleh PSSI, termasuk tabu-tabu tadi. Paling tidak satu kunci tabu telah dibuka oleh Erick Thohir, yaitu transparansi. Tinggal beberapa tabu lain, seperti yang tadi saya sebut, komunikasi dengan media secara terbuka dan dengan keterbukaan mau menerima kritik dari masyarakat. Nah, kegunaan apa saja sih dari bantuan FIFA ini untuk sepak bola kita? Ya, misalnya ada pengembangan usia dini, sepak bola usia dini, dan itu harus benar-benar konsisten dan kontinu, minimal dalam 4 tahun adanya sumbangan FIFA ini. Yang lain, ada kompetisi Liga 3, walaupun Liga 3 sendiri sudah mendapat subsidi dari APBD, tapi bantuan ini harusnya juga mengena pada kompetisi Liga 3. Paling tidak 34 provinsi atau ASPRO mendapat dana bantuan FIFA ini, ya minimal 1 miliar dalam 1 tahun kompetisi, karena Liga 3 tidak terlalu banyak menguras atau membutuhkan biaya untuk kompetisi. Kalau hanya untuk kompetisi, Liga 3 dengan dana bantuan dari PSSI 1 miliar itu sudah cukup. Kegunaannya ya antara lain untuk menggaji perangkat pertandingan atau memberikan honor perangkat pertandingan, dan hanya menyewa lapangan. Yang lain-lain sangat minim sekali membutuhkan biaya untuk kompetisi Liga 3, sehingga ya 1 miliar sudah lebih dari cukup untuk setiap ASPRO menggulir kompetisi setiap tahun. Dan dalam 4 tahun kita berharap itu menjadi pemicu atau trigger untuk memasuki tahun ke-5, ke-6 dan seterusnya. ASPRO sudah bisa mandiri untuk menjalankan kompetisi tanpa bantuan dari PSSI. Tentu kita berharap juga semoga di 2027 sampai 2030 FIFA tetap membuat keran subsidi ini. Nah, kegunaan yang lain misalnya untuk peningkatan kualitas pelatih dan wasit. Pak Erick, Anda mungkin belum tahu atau sudah tahu, tapi saya ingatkan lagi, untuk penentuan atau untuk meningkatkan kualitas wasit dan pelatih, selama ini mereka yang berminat untuk meningkatkan karirnya sebagai pelatih atau wasit itu harus membayar kepada PSSI dengan nominal yang sangat memberatkan mereka, sehingga itu menjadi salah satu kendala utama. Minimnya tenaga-tenaga pelatih yang berkualitas, juga tenaga-tenaga wasit yang berkualitas. Dan dengan adanya dana dari FIFA ini, semoga dapat menyentuh kepentingan pengembangan kualitas pelatih dan wasit. Itu paling penting, Pak Erick, sebelum melompat ke hal-hal lebih besar. Juga sepak bola wanita dan futsal perlu mendapat bantuan ini pula, karena dengan angka 130 miliar per tahun, saya kira lebih dari cukup untuk mendukung semua kegiatan-kegiatan saya sebut tadi. Karena masih ada juga masukan-masukan lain yang diterima PSSI. Misalnya ada kontrak Rai TV dengan tim nasional, ada tiketing setiap pertandingan tim nasional, ada juga sponsor-sponsor di Liga 1 dengan TV right-nya, sehingga ada masukan-masukan lain yang jumlahnya nominalnya itu sampai dengan ratusan miliar. Nah, kita tentu bersyukur di zaman Erick Thohir ini ada dana yang lebih dari cukup
untuk membangun sepak bola kita. Dan Pak Erik sudah memulai dengan langkah yang baik, ada transparansi. Semoga transparansi ini tetap dipegang dan dijalankan di semua lini, di semua bidang. Tidak hanya dalam transparansi keuangan ini, tapi dalam semua hal. Sehingga kinerja Pak Erik akan berjalan dengan baik dan masyarakat akan puas. Karena dengan adanya transparansi dan keterbukaan menerima kritik dan saran, sepak bola kita harapkan akan lebih baik ke depan. Dan ingat, bola itu bulat. Giring terus!